Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seminar hari ini terselenggara atas kerjasama dari Nathanael Ministry dan juga IT dan juga STAK RRI. Nathanael Ministry bersama dengan IT dan STAK RRI yang melayani dalam bidang pendidikan teologi untuk menyelenggarakan seminar ini sebagai lanjutan dari beberapa tahun yang lalu dalam rangka menyambut 500 tahun Hari Reformasi Gereja sedunia di Season City, Grogol, tahun 2017 yang lalu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedikit saya menyampaikan bahwa tadi disampaikan peserta yang hadir, yang sudah mendaftar sampai dengan saat ini 556 orang, walaupun sebagian bersama dalam satu grup, bersama-sama menonton. Banyak info dari teman-teman kita dari berbagai daerah. Mereka tidak punya internet, tapi mereka ingin bergabung ke gereja yang terdekat, bahkan laptop yang ada bisa beberapa orang bisa nonton bersama. Ini sangat memberikan sukacita dan juga semangat bagi kami untuk kita boleh mengadakan seminar ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedikit info mengenai, karena sekaligus saya sebagai moderator, maka sedikit info mengenai biodata daripada narasumber kita pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan kepada kita, mungkin akan dilihat juga di dalam layar, tetapi secara garis besar akan saya menyampaikan secara singkat bagi kita. Narasumber seminar kita saat ini adalah Pendeta Stefri Indah Lumintang. Dengan sejumlah deretan pendidikan dan pengalaman yang telah dijalani oleh Pendeta Dr. Stefri Indah Lumintang, menjadikan beliau menjadi seorang dosen, seorang hamba Tuhan yang dikenal luas, bukan karena beliau memperkenalkan diri untuk dikenal, tetapi sejumlah deretan pendidikan, pengalaman, dan karya tulis yang dipakai Tuhan memperkenalkan beliau kepada dunia luas, baik di dalam negeri, Indonesia sendiri, maupun di luar negeri, internasional. Beliau adalah dosen dalam banyak bidang teologi, baik dalam bidang teologi sistematika, integratif, filsafat ilmu, misiologi, dan pendidikan, dosen tetap Sekolah Tinggi Teologi Reformat Injili Internasional, STT-RRI, dosen tidak tetap di beberapa STT, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Pendeta Dr. Stefri Indah Lumintang adalah pendiri Ketua Institut Teologi Insani Internasional, Sekum BMPTKKI, Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia, dan Ketua atau Presiden dalam jajaran pimpinan Majelis Sinode GMKS Gereja Misi Kristus Sedunia periode 2021-2026. Selain mengikuti panggilan sebagai dosen di beberapa sekolah tinggi teologi, beliau juga terpanggil menulis buku-buku teologi integratif seperti buku teologi abu-abu, pluralisme agama, 3 kali terbit, 2002, 2005, dan 2009, buku teologi dan misiologi reformat, 2004, buku misiologi kontemporer, 2007, buku Reindonesiasi Bangsa, 2009, Keunikan Teologi di Tengah Kepalsuan, 2010, Teologi Kepemimpinan Kristen, 2015, The Queen of Science and Master of Philosophy, 2015, dan buku God as No Name, 2016, buku Teologi Pendidikan dan Penelitian Teologis, 2016, buku Pernikahan Kristen di Tengah Krisis, 2016, buku Amazing Grace, 2017, dan Teologi Reformasi Gereja Abad 21, Gereja Menjadi Serupa Dunia, 2017, buku Finalitas Kristus dan Kekristenan, 2018, dan buku Introduksi Teologi Sistematika Sistem Berpikir Teologis, 2019, buku Injil Palsu dalam Gereja, Teologi Injil dan Penginjilan Abad 21, tahun 2020. Buku ini sebagai lanjutan dari buku Teologi Reformasi Gereja Abad 21, Gereja Menjadi Serupa Dunia. Dengan sejumlah pendidikan, pengalaman, dan karya tulis yang demikian, maka patutlah Pendeta Dr. Stefri Indah Lumintang, DTH, PhD, DEd, menjadi narasumber yang bagi kita semua dalam seminar hari ini yang berjudul Injil Palsu dalam Gereja.
di mana seminar ini diadakan dalam rangka menyambut hari bersejarah Hari Reformasi Gereja Sedunia yang jatuh pada hari Minggu besok 31 Oktober 2021. Demikian kami langsung persilakan kepada Bapak Dr. Stefri Indarlumentang sebagai narasumber untuk kita pada siang hari ini menyampaikan topik seminar baik kita dengan tema Injil palsu dalam gereja. Kepada Bapak Dr. Stefri Indarlumentang kami persilakan. Tuhan memberkati kita. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Pak Pendeta Paulus Bolus sebagai pimpinan Lembaga Nathanael Ministry dan juga bersedia dengan rendah hati untuk memandu kita dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Paulus Bolu dan juga kepada semua Bapak Ibu pimpinan gereja yang sempat saya lihat di screen. Saya menyampaikan terima kasih untuk kita bersama-sama boleh berhenti sejenak, melihat ke belakang sejenak, dan menyadari kekinian kita sekarang untuk kita nanti memiliki mata yang mampu melihat jauh ke depan. Kita rindu supaya Tuhan bersejarah dalam pertemuan kita pada sore hari ini atau pada petang ini. Bapak Ibu sekalian, saya mengawali pokok bahasan yang pertama ini karena saya menggunakan waktu seefisien mungkin hanya ada 30 menit per sesi dan materinya memang cukup banyak. Saya harap saya konsekuen dalam penggunaan waktu. Baik, tema utama kita Injil palsu dalam gereja. Tema ini memang nampaknya membuat banyak orang mungkin marah atau juga ada yang senang. Yang senang itu karena tahu bahwa memang ada Injil palsu dalam gereja. Yang marah karena mereka tidak sadar bahwa dari dalam gereja sedang digerogoti, sedang dirusak dari dalam, yaitu Injil palsu yang sudah merebak atau menyebar seperti kanker yang beroperasi dari dalam gereja dan tanpa sadar, sehingga orang yang tidak tahu hal ini akan menjadi marah dengan topik ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya membahas dengan topik pertama, hilangnya Injil dalam gereja. Itu topik yang pertama. Ada 3 topik. Yang pertama, hilangnya Injil dalam gereja, abad 21. Yang kedua, manipulasi Injil dalam gereja. Yang ketiga, Injil palsu sama dengan Injil lain. Baik, ini yang kita akan bahas pertama, hilangnya Injil dalam gereja pada abad yang ke-21 ini. Masih permulaan abad 21 dan saya punya tesis. Demikian tesis saya, mengawali ini dari tesis. Hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana terbesar bagi dunia. Ya, bencana terbesar bagi dunia bukan bom atom, bukan COVID-19, tetapi Injil hilang dari dalam gereja. Baik memberitakan Injil yang lain maupun memberitakan ataupun tidak memberitakan Injil, keduanya adalah kejahatan terbesar. Jadi ada bencana terbesar, ada kejahatan terbesar. Bencana terbesar yaitu hilangnya Injil dalam gereja. Kalau Injil sudah hilang dalam gereja, gereja apa jadinya? Kalau gereja tidak bisa berperan dalam dunia ini, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada pertolongan. Nah, yang kedua, baik memberitakan Injil yang lain, another gospel, maupun tidak memberitakan Injil, kedua-duanya adalah kejahatan terbesar di dalam dunia. Walaupun mungkin tidak masuk penjara, tetapi mereka berada di penjara, di luar penjara, namun mereka adalah orang-orang terjahat di dunia. Karena satu, memberitakan Injil yang lain, yang kedua, tidak memberitakan Injil. Itulah penjahat-penjahat yang kelas kejahatannya sangat tidak mampu lagi diadili oleh dunia. Tidak lagi mampu diadili oleh dunia, namun sedang diadili oleh Tuhan. Dan mereka lah penjahat-penjahat kelas dunia. Bapak Ibu, Injil Kristus telah hilang dalam gereja dan diganti dengan Injil yang lain. Ini saya sudah tulis pada tahun 2020 yang lalu. Injil palsu, non-biblical, dan non-kanonikal dalam gereja. Bapak Ibu, lalu buku ini diawali dengan buku yang saya tulis pada tahun 2017. Kenapa? Ya, karena Injil sudah hilang dalam gereja, maka gereja menjadi serupa dunia. Dan ini bukan isapan jempol,
satu kajian selama 5 tahun, memang ditulisnya tidak sampai 5 bulan, tetapi penelitiannya lebih daripada 5 tahun. Sekali karena Injil sudah hilang dalam gereja, maka gereja menjadi serupa dunia. Hidup gereja tidak lagi mengungkapkan sesuatu perbedaan dengan dunia pada umumnya. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang kita kemukakan di sini. Apakah Injil telah hilang dalam gereja? Dan saya memang menyampaikan pertanyaan ini kepada beberapa orang, namun mereka belum menyampaikan jawabannya pada saya. Saya coba kemarin hari, namun belum ada informasi lebih lanjut. Apakah Injil telah hilang dalam gereja? Maka ada jawaban demikian. Tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu bahwa Injil telah hilang dalam gereja. Ini kita diingatkan oleh George Barna dengan buku yang dia tulis, The Frog in the Kettle, bahwa banyak orang tinggal dalam rumah di mana rumahnya sudah sedang terbakar. Lucu ya? Banyak orang tinggal dalam rumah, padahal rumah dan dia masih tidur enak, makan enak, dan dia masih bisa berkeliling dari dapur ke ruang dining room, ke ruang kamar, ke kamar tidur, tapi dia tidak sadar bahwa rumah tersebut sedang terbakar. Itu sama dengan frog in the kettle, bahwa kodok yang ditaruh di kettle, dan di bawah kettle itu ada bara api. Kodok itu tidak langsung lompat keluar dari kettle, namun dia merasakan hangatnya air, lalu kemudian pada waktu titik didih mendidih, air itu mendidih, dia tidak mampu keluar lagi. Itulah gambaran orang Kristen yang tidak tahu dan tidak mau tahu, orang Kristen yang masa bodoh. Bapak Ibu. Yang kedua, sudah tahu. Apakah Injil telah hilang dalam gereja? Saya sudah tahu, sudah lama. Pertanyaan saya, mengapa diam? Kalau engkau tahu, mengapa kau diam? Engkau tahu ada seorang buta tanpa tongkat di depan 2 meter dari orang tersebut, ada jurang, dan di jurang itu ada bambu runcing yang menganga ke atas, dan saudara diam saja. Ini kejahatan kita, Bapak Ibu. Sudah tahu, tapi diam saja, tenang lagi, dan ya tidak bergerak, tidak berpeduli sama sekali. Yang ketiga, Pak, saya tidak percaya. Masakan Injil kok hilang dalam gereja? Injil kan milik Kristus. Roh Kudus juga yang memberikan. Bagaimana mungkin yang milik Allah kok hilang dalam gereja? Bapak Ibu, karena kenyataannya, Pak, begini, Pak. Gereja sekarang makin maju. Jumlah anggota jemaat yang bertambah. Dulu bangunannya rusak, sekarang bagus. Bangunannya sederhana, sekarang sangat luxury. Pola pelayanannya sangat bagus, sangat organisatoris, dan bagus dan rapi, manajerial sekali, Pak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk alasan yang ketiga ini, saya harus menyampaikan demikian. Kalau saudara tidak percaya bahwa Injil telah hilang dalam gereja, maka saya mengajak kita mengadakan kajian literatur sejarah singkat. Demikian, Bapak Ibu. Buku yang ditulis oleh David Wells, No Place for Truth, ya, or Whatever Happened to Evangelical Theology, ini merupakan kritik seorang David Wells kepada keadaan gereja yang tidak lagi memberi ruangan kepada kebenaran. No more place for the truth. Tidak ada lagi ruangan dalam gereja dalam mengenai kebenaran. Dalam gereja, apa masih mau berdalil bahwa bahwa saya tidak percaya Injil sudah hilang dalam gereja? Oke, yang kedua, Roland J. Sider dalam judul buku The Scandals of the Evangelical Conscience, skandal daripada kesadaran hati nurani orang Kristen, yang ditulis oleh beliau, dan dia memaparkan betapa gereja-gereja Injili pun sudah merosot oleh karena terjadi skandal-skandal. Skandal itu terjadi oleh karena skandal keuangan, skandal seksual abuse, skandal power abuse, dan sebagainya. Karena Injil telah hilang dalam gereja tersebut. Belum cukup? Mari tiga. Ada seorang pendeta namanya John MacArthur, dalam buku yang dia tulis A Saint of the Gospel, when the church becomes like the world, pada malu karena Injil. Ketika gereja menjadi serupa dunia. Dan ini kritikan pada para pendeta yang sudah terbawa alam pikir arus pragmatisme dan sekularisme yang merasuk gereja tanpa sadar, dan mereka masih berhaleluya. Belum cukupkah? Oke, ada Michael Harton
dengan judul Christ-like Christianity, kekristenan tanpa Kristus, ya, Alternative Gospel of the American Church. Satu Injil alternatif yang memang ditemukan dalam gereja-gereja di Amerika. Injil alternatif, bukan lagi biblical gospel, tetapi alternatif gospel. Sangat-sangat menyedihkan. Belum cukupkah? Masih ada satu buku yang ditulis oleh Wayne Grudem. Lima teolog yang menulis buku ini adalah teolog-teolog yang cinta kebenaran, yang mewarisi semangat reformasi yang besok kita rayakan hari ini, yang peristiwanya berkenaan sampai pada tahun 505 atau 504, dan sekarang kita merayakannya pada hari ini untuk besok peristiwa tersebut. 5 tokoh ini, dan di antaranya Wayne Grudem, seorang ahli teologi, dan dia menulis Free Grace Theology, 5 cara untuk mengecilkan Injil. 5 cara untuk mengkerdilkan Injil. Bacalah buku-buku ini, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Mengapa Injil hilang dalam gereja? Karena terjadi kesenjangan, gap. Ada kesenjangan yang memang dibiarkan gereja. Para pemimpin gereja, para pendeta terlalu sibuk untuk mengurus pertumbuhan gereja, mengurus organisasi gereja, lupa jantung gereja, maka terjadi gap yang ada di dalam gereja. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, saya sengaja langsung membuka karena waktu saya hanya 30 menit, langsung tidak membuka one by one, tetapi satu slide by slide. Satu, terjadi kesenjangan antara para penulis Injil dan para pengkhotbah. Para penulis Injil abad 1 dan para pengkhotbah abad 21. Ada gap, ada kesenjangan yang sangat-sangat lebar. Dan saya membaca gap itu ditulis oleh Paulus demikian, Bapak Ibu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Memuaskan telinga itu entertainment. Memuaskan telinga itu maunya entertainment. Biar enak di telinga dan enak di mata. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timothy chapter 4 verse 3 until 4. Ada 2 ayat. Di sini ada gap antara Injil kehendak Allah dan Injil keinginan jemaat. Dalam hal ini terjadi materialisasi Injil. Injil dibuat demi supaya sehat, supaya kuat, supaya diberkati. Semuanya ujung-ujung pematerian Injil kerajaan Allah yang sebenarnya melampaui semuanya. Yang terjadi Injil sukses, Injil sehat, Injil sejahtera, Injil bahagia, Injil maju, Injil semangat tapi tidak ada isi dan sebagainya. Inilah yang pertama, ada kesenjangan. Yang kedua, pelayan dan jemaat terpengaruh oleh spirit zaman. Perhatikan, pada era modern yang lalu gereja dipengaruhi oleh science worldview. Ya, ada scientific worldview yang menghasilkan teologi liberal yang semuanya menolak supernatural, menolak mujizat, menolak keajaiban-keajaiban dalam Injil, sehingga Yesus hanya diakui sebagai manusia biasa. Itu sekitar abad 19-20. Maka ada gap antara Yesus sejarah dan Yesus kepercayaan. Bapak Ibu yang sudah belajar sekolah teologi minimal tingkat 2, lalu apalagi Bapak Ibu sudah master, sarjana, master, dan doktor, ini sudah familiar. Lalu era modern berlalu, diganti dengan era postmodern. Dipengaruhi oleh postmodern worldview yang constructiveness dan deconstructivism, yaitu di mana Injil ini ditentukan oleh si pembaca. Maka Injil tidak lagi dimengerti according to the text, according to the reader of the text, but a writer of the text, but the reader, pembaca. Jadi depend on pembaca, bergantung pada si pembaca. Siapa? Saya, saudara, siapa, anybody yang membaca Alkitab, artinya itu diberikan oleh si pembaca. Inilah era postmodern. Makin rusak zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Makin tidak mudah. Maka sebagai seorang pendeta, makinlah sungguh-sungguh kita menangisi pekerjaan Tuhan di dunia. Karena pada masa kini dan masa akan datang, kesukaran gereja, kesukaran dunia akan semakin berat ketimbang dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, apalagi 2-3 abad yang lalu. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, gapnya Injil Kristus yang berdaulat dan Injilnya si penginjil. Injilnya Kristus dan Injilnya si penginjil.
Pada masa lalu menekankan kedaulatan Injil tanpa ketaatan. Pada masa kini menekankan praise and worship, no evangelism. Coba perhatikan, berapa banyak warga gereja yang suka menjadi worship leader. Selama bertahun-tahun memimpin ibadah, tapi tidak pernah menginjili. Injil dipenjarakan dalam ketidaktaatan. Karena pertama, kesalahan. Dan yang kedua, karena kemalasan dan ketakutan. Injil diubah menjadi Injil sosial. Dan dibatasi hanya pada ibadah-ibadah saja. Tidak lagi berani keluar untuk menjangkau yang terhilang. Inilah gap yang terjadi antara the past and now, and maybe the future, tomorrow. Yang kedua, menekankan efektivitas penginjilan melalui kreativitas. Hati-hati, memang bagus sekolah teologi, tapi jangan sampai demi kreativitas, demi mengejar metode, strategi, sehingga Injil dibuat tidak begitu berarti lagi. Ya, Injil dibuat bukan Injil lagi, dan nampaknya orang-orang yang menerima Injil untuk hal-hal ini sangat mudah dijangkau. Ada pendeta, ada hamba Tuhan yang begitu mudah menyampaikan Injil, lalu orang begitu mudah mengerti, dan orang begitu mudah menerimanya, tetapi belum tentu Injil yang dia sampaikan itu Injil murni. Karena terlalu banyak janji. Kalau engkau percaya Yesus, hidupmu diberkati. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan sakit. Kalau engkau percaya itu Injil, engkau tidak akan pernah kena cancer. Kalau engkau, ini semua Injil Abu Nawas. Kalau engkau percaya Injil, maka hidupmu diberkati. Tidak akan ada kesusahan. Tidak ada masa pacekli. Saudara akan hidup jaya, akan sukses. Inilah Injil tukang gombal seorang pendeta. Merendahkan Injil hanya sejauh hal-hal yang dunia bisa berikan, yang orang ateis pun bisa berikan. Tapi itu yang ditawarkan oleh pendeta-pendeta pada masa kini. Sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, kesenjangan antara Injil berat dan Injil ringan. Injil itu bagi saya memang, bagi kita semua, adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Karena cuma-cuma, tidak seorang pun mampu untuk menjadi percaya, menerima. Injil tidak dapat diterima oleh orang pandai, Injil tidak dapat diterima oleh orang bodoh. Ya, kenapa? Injil ini terlalu sukar. Tidak seorang pun yang bisa memahaminya, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Maka itu kalau Bapak Ibu terima Injil, itu anugerah Allah. Ya, karena semakin sukar, makin banyak orang berusaha menyederhanakan Injil dengan penjelasan yang sederhana, pakai diagram-diagram yang sederhana, buku-buku sederhana, seminar-seminar sederhana, lebih banyak PI-PI sederhana, khotbah-khotbah sederhana, yang mudah dipahami, dan langsung, amin, saya percaya, betul, setuju, I am with you. Lalu Injil diubah, disederhanakan oleh kaum Injil yang giat menginjili, termasuk yang paling rawan menjadi penyesat, guru-guru sekolah minggu yang tidak sekolah teologi, tapi cerewet mengajar anak-anak sekolah minggu dengan nyanyi dan cerita-cerita, tetapi menyederhanakan cerita Injil. Pada bahasa harus sederhana, tapi pemikiran harus pemikiran Tuhan, pemikiran biblical, pemikiran Alkitab. Jangan disederhanakan sesederhana, maka orang meremehkan penginjilan karena sederhana. Disederhanakan. Maka orang berkata, tidak perlu sekolah teologi. Untuk melayani Tuhan, tidak perlu sekolah teologi. Inilah penipu-penipu masa kini. Untuk sekolah teologi, untuk melayani Tuhan, tidak perlu sekolah teologi. Inilah racun yang sedang menyebar dan merusak gereja. Mau jadi apa melayani gereja tanpa belajar Alkitab? STH pun bagi saya nggak cukup. Melainkan harus terus-menerus belajar secara teratur. Tidak perlu tahu. Kan lucu. Kita ke dokter, tidak perlu tahu obat. Tidak perlu tahu obat ini komposisinya apa, untuk apa, minum saja. Tidak perlu tahu penyakit apa yang saya derita, minum saja. Ini kan kebodohan. Demikian pula orang yang hanya terima Injil, tapi tidak mengerti what is the meaning of the gospel. Why God sent us, give us the gospel. And for what the gospel? Kita harus dalami, Bapak Ibu. 2 jam saya ngomong, not enough talking about the gospel, true gospel. Maka tanpa sekolah, kebodohan dan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 4. Gap tugas terbesar dan ketaatan terkecil. Ini juga gap. Ada gap. Tugasnya terbesar. Tetapi ketaatan kecil sekali. Tidak ada berita yang paling benar, ya paling besar, diperlukan utama atas masalah manusia yang utama.
selain Injil Yesus Kristus. Namun pemberitaan Injil bukanlah menjadi tugas utama gereja. Itu masalahnya. Padahal sebenarnya tugas utama gereja yaitu beritakan Injil. Pelajari Injil, beritakan Injil. Tapi nyatanya tugas utama gereja bukanlah pemberitaan Injil. Itulah yang menyedihkan. Maka tidak heran waktu hasil penelitian bilangan Research Center pada tahun 2018 sangat mengejutkan. Hanya 2% gereja-gereja yang menginjili. Selama 5 tahun hanya 2% gereja-gereja yang menginjili. Yang 42% karena pindah gereja. Yang 28% karena pertumbuhan karena biologis, ya, lahir. Dan anggaran untuk penginjilan sangat memalukan dan menyedihkan. Gereja-gereja egois, yaitu hanya 3%. Ini gereja yang nggak sehat, Bapak Ibu. Gereja-gereja ini kehilangan Injil. Masa dana gereja, katakan gereja 1 tahun memerlukan 5 miliar. Maka 3% dari 5 miliar hanya untuk penginjilan. Sesuatu yang menyedihkan pada tugas utama gereja. Dan ini kebodohan gereja. Mengabaikan tugas utama. Mengutamakan yang tidak utama. Ini kebodohan karena dibutang oleh ilah zaman ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 5. Kesenjangan banyak pelatihan, sedikit action. Bapak Ibu, terlalu banyak pelatihan. Ada banyak sekolah. Coba perhatikan ya. Sekolah tinggi teologi di Indonesia ada sebanyak 370 yang mendapat izin penyelenggaraan. Masih ada 100 lebih lagi sekolah teologi yang belum terdaftar. Tapi yang sudah terdaftar dan dapat izin penyelenggaraan 370-an, ya. Dan mereka mendapatkan gelar sarjana teologi, sarjana pendidikan, sarjana misi atau sarjana agama. Yang dihasilkan setiap tahun kalau rata-rata ya, yang diwisuda hanya 12. Saya ambil yang terendah. Yang diwisuda hanya 12 orang. Saya tadi menghadiri wisuda BMW di Tangerang. 370 sekolah teologi wisuda per tahun 12 orang, at least paling kecil. Maka setiap tahun menamatkan 4.440 tamatan. Wow, kemana saya ribuan hamba Tuhan itu? Kemana saja? Ya, banyak pelatihan, seminar, konferensi misi. Dan ada kegiatan di hotel-hotel, di sekolah-sekolah. Tetapi sedikit aksi. Dan itulah yang dibuka oleh Research Center. Yang mengatakan gereja belum peduli dengan tugas utama gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu. Kelima kesenjangan antara Injil abad 1 dan abad yang ke-21 ini. Kesenjangan antara Injil Kristus dan Injil si penginjil. Injil si pengkhotbah. Kesenjangan antara Injil berat dan Injil ringan. Ya, orang meringankan Injil. Padahal bagi saya sebenarnya Injil itu berat. Tidak mungkin dimengerti oleh orang pandai dan oleh orang bodoh. Tidak mungkin dimengerti oleh orang berpendidikan dan orang yang kurang berpendidikan. Karena Injil hanya dimengerti oleh Roh Kudus yang memberikan pencerahan, pengertian kepada orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi kemudian banyak orang menyederhanakan Injil. Bukan dalam bahasa sederhana, tapi dalam konsep sederhana. Maka itu banyak orang pandai melihat Injil kok sesederhana itu ya. Jadi Injil untuk orang bodoh. Bapak Ibu, ada gap ini. Lalu ada pelatihan penginjilan. Semuanya menyebabkan Injil hilang dalam gereja. Semua kesenjangan yang saya ungkapkan tadi menyebabkan Injil hilang dalam gereja. Dan bahkan mengungkapkan hilangnya Injil. Dan hilangnya ini hilang terus-menerus dalam gereja. Bapak Ibu sekalian. Lihatlah kenyataan. Injil yang hilang di banyak negara di Eropa. Lihatlah kenyataan. Injil yang hilang di banyak negara. Termasuk di Amerika. Sepi umat. Bapak Ibu silakan pergi ke Eropa. Ya, ke Swiss. Ke Jerman. Kemana saja yang kita bisa kunjungi. Dan saya saksi mata melihat rumah-rumah gereja atau tempat-tempat ibadah diubah menjadi tempat rekreasi, tempat museum-museum yang dikunjungi oleh pelancong-pelancong. Sungguh-sungguh menyedihkan. Itulah buktinya bahwa Injil sudah lama hilang dalam gereja, Bapak Ibu. Dan jangan berkata, Indonesia masih eksis.
Sorry, Indonesia bukan lebih hebat dari Belanda. Indonesia bukan lebih hebat dari Jerman. Indonesia bukan lebih hebat dari Amerika. Mereka sudah duluan hilang. Dan mungkin kita sedang menuju pada arah sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kita masih mau berdalil? Masih mau berdalil bahwa saya nggak percaya Injil hilang? Belum cukupkah dengan sejumlah argumentasi singkat saya ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan gerejanya. Dan kita menantikan belas kasihan Tuhan. Pada perayaan Hari Reformasi gereja sedunia. Mari kita bersama-sama kembalikan gereja kepada Tuhan dan mengembalikan Injil ke dalam gereja. Sekian dan terima kasih.